Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Kembali ke Yerusalem, kembali ke kesatuan. Bacaan Alkitab Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kiranya Bapak Ibu boleh membacanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa berjalan menjauh dari sesuatu yang dulu sangat berarti? Bukan karena benci, tetapi karena kecewa. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena harapan yang runtuh. Bayangkan saja, dua murid berjalan ke Emmaus. Mereka bukan orang asing bagi Yesus, mereka pengikut, mereka punya harapan besar. Tetapi sekarang, mereka berjalan menjauh dari Yerusalem. Tempat harapan itu dulu pernah hidup. Mengapa mereka pergi? Apa yang sebenarnya mereka tinggalkan? Dan yang paling penting, mengapa pada akhirnya mereka justru kembali ke Yerusalem? Saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Perjalanan mereka bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati dari keterpecahan menuju kesatuan, dari kekecewaan menuju rekonsiliasi. Dan mungkin tanpa kita sadari, ini juga perjalanan kita sebagai gereja hari ini. Karena itu ada beberapa poin penting yang harus kita dalami berdasarkan pembacaan Alkitab ini. Pertama, perpecahan sering dimulai dari luka yang tidak disadari. Dua murid itu berjalan sambil bercakap-cakap. Alkitab berkata mereka sedang memperbincangkan peristiwa yang mengguncang hidup mereka. Mereka kecewa, mereka bingung, mereka kehilangan arah. Mereka berkata, padahal kami dahulu mengharapkan. Ayat 21. Kalimat ini sangat kuat, saudara. Kami dahulu berharap. Artinya, sekarang harapan itu sudah mati. Bukankah ini sering terjadi dalam gereja? Perpecahan jarang dimulai dari kebencian besar. Justru sering dimulai dari hal-hal kecil. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, kekecewaan terhadap pemimpin atau sesama jemaat, luka yang tidak pernah diselesaikan. Lalu perlahan orang mulai berjalan ke Emmaus, menjauh dari persekutuan, menjauh dari kesatuan. Ilustrasinya begini. Seorang jemaat pernah berkata, saya tidak pindah gereja karena doktrin, saya pindah karena saya tidak lagi merasa didengar. Lihat, masalahnya bukan teologi saudara, tetapi soal relasi. Perpecahan dalam gereja seringkali adalah masalah hati, bukan hanya masalah pikiran. Poin kedua, Yesus hadir di tengah perjalanan yang menjauh itu. Hal yang mengejutkan saudara, ketika mereka menjauh, Yesus justru mendekat. Alkitab berkata, Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 15. Menarik bukan? Yesus tidak menunggu mereka kembali dulu. Dia tidak berkata, kalau kamu sudah benar, baru aku datang. Tidak. Dia datang di tengah perjalanan yang salah arah. Ini memberi kita harapan besar dalam konteks rekonsiliasi gereja. Seringkali kita menunggu orang lain berubah dulu. Kalau dia minta maaf dulu. Kalau mereka mengakui kesalahan. Kalau pihak sana mulai duluan. Tetapi Yesus memberi teladan yang berbeda. Dia mengambil inisiatif untuk hadir.
Rekonsiliasi saudara selalu dimulai dari keberanian untuk mendekat, bukan menjauh. Poin ketiga, firman membuka pikiran, kehadiran memulihkan hati. Dalam perjalanan itu saudara, Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka. Dia menolong mereka melihat bahwa penderitaan Kristus bukan kegagalan, tetapi bagian dari rencana Allah. Lalu apa yang terjadi? Mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan? Ayat 32. Coba saudara perhatikan prosesnya. Pikiran mereka diluruskan oleh firman. Hati mereka dipulihkan oleh kehadiran Yesus. Saudara, dalam gereja, rekonsiliasi tidak cukup hanya dengan diskusi logika. Kita bisa berdebat berjam-jam, tetapi tetap tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena kesatuan sejati terjadi ketika, satu, firman Tuhan mengubah cara kita melihat. Dua, kasih Kristus melembutkan hati kita. Supaya jelas saya beri ilustrasi begini. Dua pelayan gereja berselisih karena perbedaan visi pelayanan. Mereka berhenti berbicara selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Suatu hari mereka duduk bersama dalam doa dan firman. Bukan argumen yang menyatukan mereka, tetapi kesadaran bahwa mereka melayani Tuhan yang sama. Saudara, kadang kita tidak butuh argumen yang lebih kuat. Kita butuh hati yang lebih lembut. Sekarang yang keempat, pengenalan akan Kristus membuka jalan kesatuan. Puncak cerita terjadi saat duduk makan. Ketika Yesus memecahkan roti, mata mereka terbuka dan mereka mengenal Dia. Mengapa di situ saudara, di momen itu? Mengapa bukan di saat penjelasan firman? Karena pengenalan akan Kristus bukan hanya soal pengetahuan, tetapi pengalaman relasi. Dan ketika mereka benar-benar mengenal Dia, sesuatu berubah secara drastis. Mereka tidak lagi fokus pada kekecewaan. Mereka tidak lagi terjebak dalam luka. Mereka kembali melihat tujuan yang lebih besar. Saudara, dalam konteks gereja, kesatuan tidak akan terjadi hanya karena kita sepakat secara organisasi. Ingat itu. Kesatuan hanya bisa terjadi ketika kita kembali berpusat pada Kristus. Bukan siapa yang benar, bukan siapa yang lebih hebat, bukan siapa yang lebih dulu, tetapi siapa yang kita ikuti, yaitu Kristus. Kemudian poin terakhir saudara yang kelima, kembali ke Yerusalem. Keputusan untuk bersatu. Ini bagian yang paling menarik saudara. Alkitab berkata, lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Ayat 33. Padahal hari sudah malam. Jalan itu sangat berbahaya. Jaraknya tidak dekat saudara. Tapi mengapa mereka harus kembali pada saat itu juga? Jawabannya ini. Karena perjumpaan dengan Kristus mengubah arah hidup mereka. Yerusalem adalah tempat komunitas, tempat para murid berkumpul, tempat di mana kesatuan itu ada. Artinya, mereka tidak hanya mengalami perubahan pribadi, mereka mengambil langkah nyata menuju komunitas. Inilah inti rekonsiliasi gereja, saudara. Bukan hanya perubahan hati, tetapi juga tindakan untuk kembali. Kembali berarti membuka komunikasi yang sudah putus. Kembali berarti memaafkan meskipun belum diminta. Kembali berarti membangun kembali relasi yang rusak.
Dan kembali juga berarti memilih kesatuan daripada ego pribadi. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Seorang anggota gereja yang lama menjauh, akhirnya kembali menghadiri ibadah. Ketika ditanya mengapa, dia berkata, saya sadar, saya lebih rindu kesatuan daripada mempertahankan sakit hati saya. Itulah yang namanya kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, kisah Emmaus bukan hanya cerita dua murid. Ini adalah cermin gereja hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang berjalan menjauh karena luka. Mungkin ada di antara kita yang sedang menyimpan kekecewaan. Merasa lebih mudah menjauh daripada memperbaiki. Tetapi hari ini Tuhan berkata dan bertanya, apakah kamu tetap mau berjalan ke Emmaus atau kembali ke Yerusalem? Kabar baiknya, Yesus tidak menunggu kita sempurna untuk kembali. Tidak. Dia sudah berjalan bersama kita sejak awal. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah kita mau berbalik arah? Karena ketika kita kembali ke Yerusalem, kita tidak hanya kembali ke tempat, kita kembali ke kesatuan. Dan di sanalah gereja akan menjadi kuat, menjadi hidup, dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.